Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita ingin coba berbagi ilmu, semoga bermanfaat, yaitu seputar tentang meraih berkah, menjalankan sunnah saat kita bersahur dan juga ketika berbuka puasa. Semoga kita berharap Ramadan yang kita jalani ini 1441 Hijriah, mudah-mudahan Ramadan yang membawa berkah buat kita dan kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan mulia ini sampai akhir Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam bersahur itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, bahwa hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, bersahurlah kamu, fa inna fis suhuri barakatan, karena sesungguhnya di dalam bersahur itu ada keberkahan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan juga tasahharu walau bijur'atil ma'in. Rawahu Ibnu Hibban dan juga Ahmad. Di dalam hadis ini sangat dianjurkan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah saum, maka kita melaksanakan bersahur. Oleh karena itu, pendengar budiman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat kita mengambil pelajaran bahwa bersahur itu adalah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan bersahur. Bahkan di dalam hadis tersebut, sekalipun hanya dengan seteguk air. Jangan sampai kita menghilangkan sunnah ini gara-gara kita tidak selera makan, tidak selera untuk mencicipi suatu hidangan. Tapi mari kita bersahur agar kita mendapatkan keberkahan di dalam bersahur tersebut. Kemudian pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku seakidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bersahur itu kita juga disunnahkan mentakhirkan sahur. Disunnahkan kita mentakhirkan bersahur itu. Sedangkan kadar mentakhirkan bersahur itu yaitu seukuran 50 ayah. Binahwi 50 ayah, yaitu sekitar 50 ayat. Ulama fikih menjelaskan kira-kira itu semisal 1/4 jam atau disebut dengan rubu' sa'ah. Berarti kalau kita menitkan lebih kurang 15 menit. Disitulah saat disunahkan kita bersahur. Jadi disunahkan mentakhirkan sahur juga itu memiliki hikmah. Apa hikmahnya?
hikmahnya adalah yang pertama ketika kita bersahur dan mentakhirkannya, yaitu at-tuqawwiyu ala shaumi, agar supaya kuat kita dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Dan yang kedua, hikmahnya adalah agar supaya mukhalifu ahlil kitab, agar kita berbeda dengan ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendengar budiman, saudaraku seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bersahur itu kita sunnah mentakhirkannya, jangan sampai meninggalkannya. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jaga. Apa ketentuan itu? Nah, di dalam bersahur ini kita mesti yakin bahwa kita tahu dan kapan masuknya fajar. Jadi kalau kita ragu akan masuknya fajar, maka bukan malah menjadi sunnah mentakhirkannya, tetapi malah makruh kalau kita mentakhirkan dalam bersahur itu. Oleh karena itu kita harus yakin ketika kita bersahur. Maka disitulah pentingnya kita tahu jadwal daripada masuknya waktu fajar itu. Sehingga kita bisa yakin bahwa kita setelah habis bersahur itu tidak masuk pada waktu fajar. Nah, pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah, maka harus kita tinggalkan keraguan itu dengan keyakinan. Melalui apa? Melalui kita harus tahu waktu-waktu masuknya fajar tersebut. Sebagaimana satu kaidah menyebutkan, da' ma yaribuk ma la yaribuk. Tinggalkan kamulah sesuatu yang menjatuhkan kamu kepada keraguan, kepada sesuatu yang tidak menjatuhkan kamu kepada keraguan. Pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam bersahur, apakah kita tetap harus berniat sebagaimana niat untuk puasa? Nah, kalau kita belum berniat ketika kita habis sholat tarawih, maka tentunya wajib kita berniat di situ. Tapi kalau kita sudah berniat, tidaklah wajib kita berniat lagi ketika bersahur. Ini juga harus kita perhatikan. Karena di dalam melaksanakan sholat tarawih itu biasanya kita berniat sehabis sholat tarawih itu dengan lafaz nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jika mau ditambah boleh juga imanan wahtisaban billah. Nah, pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah seputar tentang hukum bersahur. Dan berkahnya mari kita peroleh sunnah-sunnahnya. Kemudian adapun tentang masalah berbuka puasa, bahwa di dalam berbuka ini juga mari kita raih sunnahnya. Di dalam berbuka ini ada yang disunnahkan, yaitu ketika kita menyegerakannya, yaitu ketika kita sur'ah mensegerakan berbuka itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa la yazalu annas, dalam riwayat yang lain disebutkan la yazalu ummati, senantiasa umatku, senantiasa manusia itu bi khairin, dalam kebaikan-kebaikan, selama dia ma'ajjalul fitrah, selama dia menyegerakan daripada berbuka. Dan riwayat yang lain ditambahi seperti riwayat Ahmad, yaitu menyebutkan mentakhirkan sahur. Nah, pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu apa yang harus kita peroleh lagi ketika kita berbuka puasa? Pertama yang harus kita perhatikan adalah menu makanan kita.
Maka dianjurkan bagi kita untuk memakan kurma atau khurma, yang mana khurma itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka selalu beliau berbuka dengan kurma, yaitu terkadang beliau dengan kurma atau rutop, kurma basah yang masih baru. Jika tidak ada yang baru atau rutop, maka beliau membatalkan puasanya dengan tamar atau kurma yang kering. Nah, pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika tidak ada juga kurma, maka paling tidak kita berbuka itu membatalkan puasa kita dengan air. Karena air itu adalah tuhur, mensucikan kita. Oleh karenanya, mari kita laksanakan sunnah ini, dan tidak sulit sebenarnya bahwa untuk mencari kurma sekarang ini cukup banyak beredar ketika di bulan suci Ramadan. Apalagi kita di Indonesia bermacam-macam kurma. Ada kurma ajwa, ada kurma dari Mesir, ada dari Madinah, ada dari Tunisia. Itu disunnahkan kita untuk mencicipinya saat mengawali membatalkan puasa kita. Yang tidak bisa kita makan adalah kurma Indonesia. Pendengar budiman, saudaraku seakidah yang dimuliakan Allah, maka dari itu mari kita meraih sunnah dan keberkahan ini melalui menu makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mensegerakan untuk berbuka puasa, yaitu dengan memakan kurma, dan jika tidak ada kurma dengan air. Karena ada hal-hal yang sangat dianjurkan kepada kita di saat berbuka itu, yaitu lagi dianjurkan agar supaya kita tidak memakan sesuatu yang tidak tersentuh oleh api. Jadi bukan hanya sekadar manis, tapi juga tidak tersentuh dengan api. Tentu ada hikmahnya, karena sesuatu makanan yang tidak tersentuh api mungkin lebih bisa menguatkan tubuh kita, dan juga kalau kita menyegerakan daripada untuk berbuka puasa dan memakan sesuatu yang disunnahkan seperti kurma, maka itu akan bisa mendatangkan kekuatan dan memulihkan daripada penglihatan kita. Karena ketika kita berpuasa, tentunya penglihatan kita sedikit berkurang, memudar dikarenakan puasa yang kita kerjakan. Tapi ketika kita memakan menu yang dianjurkan oleh Rasulullah dengan kurma ataupun dengan sesuatu yang manis dan tidak tersentuh oleh api, itu akan lebih mudah mengembalikan daripada kekuatan tubuh kita tersebut. Pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mari kita perhatikan ketentuan-ketentuan ini ketika kita saat mentakhirkan daripada bersahur dengan yakin, demikian pula menyegerakan daripada berbuka dengan yakin. Tidak boleh kita ragu di dalam menyegerakan kita untuk berbuka puasa. Karena seseorang yang zon dalam dia untuk menyegerakan berbuka, maka itu bisa jadi makruh, bukan malah sunnah tapi makruh. Kemudian kalau dia syak, bisa jadi jatuhnya kepada haram, karena menyegerakan berbuka itu harus yakin bahwa ilmu ghurubis syamsi, kita betul yakin bahwa matahari telah tenggelam, di situ kita menyegerakan untuk berbuka. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang lain yang bisa melalaikan kita dari berbuka puasa. Bahkan kita lebih didahulukan untuk menyegerakan membatalkan puasa kita daripada sholat. Nah, inilah mungkin beberapa petikan hikmah, dan juga mari kita berkah di dalam bersahur dan juga di dalam menyegerakan berbuka puasa. Semoga
dakwah ini bisa bermanfaat buat diri saya dan kita semua dan menambah khazanah keilmuan kita. Semoga Allah tetap memberikan kita kekuatan dan keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun depan kita tetap bisa bertemu dan melaksanakan ibadah di dalamnya pada tahun 1442 Hijriah nantinya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.